Baca Wahyu 12 dan 13. Oke, haleluya. Luar biasa. Hari ini kita akan kenapa ya Yahudi, Kristen, Islam kelahi terus saudara ya. Saudara, cerita Wahyu 12 dan 13 saya sudah pernah mengajar dulu ya berkali-kali bahwa Wahyu 12 adalah lahirnya Israel dan lahirnya Kristen. Wahyu 13 adalah lahirnya Islam dan antikristus. Ya, dulu udah mungkin saya nanti singgung sedikit, nggak usah panjang-panjang. Tapi yang mau kita bahas permusuhannya, saudara ya. Peruwet terus ini ya. Saudara, kita mulai dahulu dengan tadi ya Wahyu 12 tadi di bagian pertama. Di mana ada seorang perempuan, kata kuncinya ya. Perempuan dengan matahari, bulan. Kita buka dalam Wahyu 12 ya. Seorang perempuan berselubungan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Maka kita akan ingat mimpinya Yusuf ya di dalam Kejadian. Ini kita ringkas pelan aja ya, supaya Anda juga melihat ini asal usulnya ya. Nah, Anda lihat di dalam Kejadian 37 ya. Nah, nih. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, dan 11 bintang. Artinya yang ke-12 kan dia, ya. Nah, itulah ya, di mana ada di situ matahari, bulan, dan 12 bintang, maka kita bisa menyimpulkan ini yang disebut itu kan gerombolannya Israel tuh satu grup ya kan, itu yang disebut dengan Israel saudara. Jadi di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama tadi aku melihat perempuan bersembungan matahari, bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Nah itulah Israel, simbol dari Israel. Jadi si Yohanes ini ya melihat penglihatan tentang Israel. Nah terus ia mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, di atas seekor naga merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya 7 mahkota, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit, dan melemparkannya ke bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, dan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, kalau kita melihat ya antara terang dan gelap, apakah terang dan gelap itu separuh-separuh saudara, 50-50? Enggak loh saudara ya. Kalau di Katulistiwa, saatnya terang, terang terus, saatnya gelap, gelap terus. Kalau di kutub utara atau kutub selatan. Tetapi kalau di Katulistiwa, ternyata gelap itu hanya sepertiga bagian loh saudara ya. Misalnya nih, mulai gelap jam berapa saudara? Benar-benar gelap itu jam 8 saudara ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 4. Itu benar-benar gelap. Artinya kalau sehari 24 jam itu hanya sepertiga saja. Jadi kegelapan itu tuh hanya sepertiga. Nanti ini akan menjadi rumus. Mengapa Islam tidak pernah lebih dari sepertiga? Mengapa Islam tidak pernah, populasinya tidak pernah lebih dari sepertiga bumi? Nah ini karena dikuasai, inilah kegelapan. Jadi waktu ada Israel, lalu ada antagonis. Ya, kita ke Kejadian 3. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan membuat sebuah permusuhan antara Israel dengan kuasa kegelapan, saudara. Mau sampai kapanpun orang Islam tidak akan tidak memusuhi orang Yahudi, karena itu adalah misi dari neraka. Dari si siapa? Dari si ular tua. Jadi sampai kapanpun, nanti saya mau tunjukkan dalam hadis itu banyak sekali ya. Akhir zaman ya, pohon Yahudi. Ini ada pohon gagah disebut jadi pelindung Yahudi. Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di hari zaman disebut menjadi tanda kiamat. Dikatakan dalam hadis, orang Yahudi kan bersembunyi di pohon, dan pohon itu berbicara kecuali pohon kadat. Hari kiamat belum jadi sampai kaum musuh sembunyi di balik batu dan pohon. Ini bukan nubuatan, tapi ini sebenarnya adalah sebuah perintah. Kamu pengen cepetan masuk surga, kamu harus bunuh orang Yahudi. Akhir zaman tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi orang Yahudi. Jadi perintah itu sudah ada di sononya, jadi tidak akan lepas saudara.
Ya, kalau diperangilah kafir di mana berwah itu nanti panjang lebar ya. Di Al-Taubah itu jerembel itu ya, seperti dalam Al-Quran itu untuk memerangi kafir dan semua orang dianggap kafir buat mereka. Orang yang tidak menganggap orang Yahudi dan orang Kristen kafir akan dikafirkan oleh mereka, saudara. Dan jumlahnya lebih banyak. Orang-orang ini jumlahnya lebih banyak kayak Ade Armando kemarin ya. Wah itu kafir itu. Dan jumlah mereka yang menganggap Ade Armando kafir itu lebih banyak daripada orang yang kayak Ade Armando. Jadi dari hadis ini adalah sebuah bukti bahwa mereka memang ditakdirkan, mereka memang disuruh untuk memerangi orang Yahudi. Kan dalam propagandanya Hamas, deklarasinya itu ya, bukan untuk mendirikan negara Palestina loh. Tidak ada satupun kata kami akan mendirikan negara Palestina, nggak ada. Kami akan membunuh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Itu deklarasinya mereka. Jadi orang Yahudi dengan orang Islam sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti berperang. Nggak memusuhi Israel. Kalau ini kita cerita tentang Wahyu 12, lahirnya Israel. Dan kemudian memang di sana sudah ada sebuah takdir. Orang-orang ini memang ingin membinasakan dari awal. Islam itu adalah sebuah kendaraan bagi iblis untuk menghancurkan orang Yahudi, saudara. Jadi Anda tidak akan pernah bisa melihat orang Yahudi dengan orang Islam itu damai. Kenapa Arab bisa? Karena mereka sudah tinggalkan Islam. Kenapa Yordania bisa? Ya karena mereka sudah sekuler. Orang Indonesia kan Anda lagi mulai belajar jadi Islam. Makanya Anda tidak akan pernah bisa damai dengan Yahudi. Dan ingat, Islam adalah sebuah institusi kendaraan. Israel dengan Islam, ular tua, dengan iblis, adalah musuh sepanjang zaman. Musuh abadi dan sepertiga dunia dikuasai oleh iblis. Iblis ini, ular tua ini ternyata namanya adalah Helel ben Zakar ya. Iblis, kita sama-sama tahu, iblis ular tua ini ternyata ada di dalam Kejadian 1 ayat 2, Yesaya 14 ayat 12. Ini kan dipecahkan ke bumi kan, ke Haaretz, ke bumi ya. Atau yang dimaksud adalah jasmani. Kan dimaksud. Nah kemudian maka si Helel ben Zakar ini atau dewa bulan sabit ini, Crescent Moon atau Helel. Helel itu hilal ya. Orang Islam kan tiap Ramadan menantikan hilal. Institusi adalah kendaraan. Menunggangi sebuah kendaraan atau institusi bernama Islam, saudara. Ternyata mereka menggunakan Islam. Dia menggunakan ini ya, ya kan? Jadi mau sampai kapanpun orang Yahudi dengan Islam tidak akan pernah bisa damai. Dulu sudah pernah saya tunjukkan ya, Maimonides pun menuliskan bahwa ini orang-orang Islam ini jahat sekali sama orang-orang Yahudi waktu mereka di Maroko. Lalu kenapa Yahudi yang memuji-muji Islam? Itu karena politik, saudara. Ini dalam bukunya Mark Cohen ya, judulnya, ini saya nggak ngomong kata saya, bukan, ini bahan kuliah saya di Haifa, saudara. Mark Cohen teach Jewish history at Princeton University. Ya, a longer version of this essay with extensive annotation will be published in the Solomon Goldman Lectures Volume 4 by the Spartus College of Judaica Press. Jerusalem Quarterly number 38, ini tahun 1986 ya. Cohen berkata, Islam and the Jews, myth, counter myth, history. Islam dan Yahudi antara mitos dan kontra mitos. Mark Cohen berkata, you know my brethren that on account of our sins, ya, God has cast us into the midst of these people. Gara-gara dosa-dosa kita, maka Tuhan membuang kita di antara orang-orang ini. The nation of Ismail. Karena orang-orang Islam itu kan ngaku keturunannya Ismail. Ya, makanya ya udah ini the nation of Ismail. Jadi bukan berarti si Mark Cohen ini menemukan bukti bahwa orang Islam ini keturunan Ismail, bukan. Tetapi orang-orang Islam ini kan dari awal ngaku keturunannya Ismail. Who persecutes us severely. Yang menganiaya kita dengan begitu rupa. And who devises ways to harm us and to debase us. Lihat saudara. No nation has ever done more harm to Israel. Tidak pernah ada bangsa lain yang melakukan tindakan yang begitu melukai Israel. None has been able to reduce us as they have. Seperti yang sudah mereka lakukan.
Artinya kan berarti kan Jerman Hitler itu nggak sebanding, pogrom di Spanyol nggak sebanding. Bukan kata saya, ini katanya orang Yahudi. Terus ya, Thus wrote Maimonides to the persecuted Jews of Yemen late in the 12th, di abad ke-12 ya. Persekusi orang-orang Yahudi di Yaman. In the recent years, the issue addressed by him has aroused new and impassioned interest indeed, a highly politicized debate in books, articles, and public forums on the question, how did the Jews fare under Islamic rule in the Middle Ages? Were they treated better than their brethren in Europe? Or was their situation perhaps similar to, if not, as Maimonides suggests, worse than that of the persecuted Jews of Christendom? Ada dua, orang Kristen, orang Islam. Kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan Kristen yang mempersekusi orang Yahudi. Kasihan, saudara ya. Mana yang lebih buruk? Orang Islam, katanya Maimonides. Orang Islam, saudara. Maimonides ini orang hebat ya. Terkenal semua pengajaran-pengajaran Yudaisme modern dipengaruhi oleh Maimonides. Two radically divergent answers to this question have been offered. Ya, ada radikal ya, perbedaan. Tapi one is the well-known thesis or rather myth of the Jewish Islamic interfaith utopia. Ini kan sebuah utopia. Pengennya begitu, saudara. A golden age toleration di zaman masa keemasan dari toleransi of political achievement and the remarkably integrated cultural efflorescence. This myth was invented by 19th century European Jewish intellectuals, frustrated by tortuously slow progress of their own integration into Gentile society in the age of emancipation. Jadi, when hand in hand with the so-called Mosaic conception, European Jewish history. Jadi ini begini, saudara. Mengapa ada dua divergen ya perbedaan. Yang satu bilang, oh orang Islam itu lebih baik daripada orang Kristen. Mengapa? Karena mereka lagi bikin propaganda. Karena di Eropa mereka lagi dianiaya. Makanya mereka bilang, oh ketika mereka lagi di Eropa mereka bilang, oh orang Islam lebih baik daripada kalian, gitu ya. Makanya terjadi emancipation of Jews, the Jewish emancipation di abad ke-18 zamannya Martin Luther itu, saudara, ada Jewish emancipation. Karena mereka orang Eropa ini kan lagi sadar diri ya, mulai sadar bahwa ada yang salah. Kita ini orang Kristen kok mempersekusi orang Yahudi. Lalu mereka mulai banyak yang bertobat. Lalu si orang-orang Yahudinya yang di Eropa bikin tulisan kalau orang Islam yang di Arab itu atau yang di Maroko atau yang di Yaman lebih baik. Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya tidak, lebih buruk. Tadi ya, sebenarnya lebih buruk. Nah ini ya, no nation has ever done harm to Israel. None has been able to reduce as they have, seperti yang telah orang-orang Islam ini lakukan. Ya. Jadi buruk sekali. Sampai hari ini coba ada nggak orang Kristen yang bertekad membasmi semua orang Yahudi seluruh dunia kecuali Hitler. Hanya Hitler, saudara. Dan Hitler ini yang dipakai oleh orang Islam. Ya, swastika ini kan, simbol swastika terbalik ini yang dipakai oleh Hamas. Dan Hamas, ya, dan ini adalah antisemit terbesar kayak tadi ya. Penangkapan Benjamin Netanyahu itu adalah sebuah tindakan antisemit, katanya. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer... The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is the anti-Semitic decision, keputusan antisemitik dari International Crime Court in The Hague, di Den Haag ya. A modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge,
is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel. In response to these false accusations, Ya, ini ternyata jaksanya juga ya, memang anti Yahudi. Ini adalah sebuah antisemitik. Tekadnya Hamas ini ya. Jadi ketika kita membaca di dalam Wahyu 12 tadi, ekornya menyeret seperti 3 bintang di langit. Ya. Kemudian apa saudara? Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan. Siapa saudara? Siapa yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi? Rupanya dipakai huruf A-nya, huruf besar, si penerjemah ini, dia sudah melakukan sebuah tafsir ya, bahwa itu adalah Yesus. Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, ke tahtanya. Kenapa mau dimakan saudara ya, mau dibunuh. Dan sudah dibunuh ya, Yesus kan dibunuh kan. Keturunanmu akan meremukkan ya tumitnya. Saudara ya, kata tumit itu berasal dari kata Yakub. Ini adalah Kejadian 3 ayat 15. Tumit atau Akab atau Yakub. Yakub ini apa saudara? Israel. Yakub ini sama dengan Yesus. Apa di generate ya? Israel ini apa Yakub ini adalah Israel. Israel ini adalah Efraim. Efraim adalah anak sulung. Semua yang sulung adalah Yesus. Itu cara membaca nubuatan di Alkitab saudara ya. Ada sebuah pola, sebuah formulasi. Ingat ya, formulasi Yakub Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya ya. Tumit ini berasal dari kata Akab. Akab inilah Yakub. Yakub ini adalah Israel. Israel ini mewakili Efraim. Israel atau Efraim. Inilah anak sulung. Karena yang mendapat hak sulungan dari 12 anak Yakub bukan Ruben, tapi yang mendapat hak kesulungan adalah Efraim. Siapakah anak sulung? Yesuslah yang sulung. Siapa saudara? Yesuslah yang sulung. Yesus adalah yang sulung. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ya, ditemukan itu, ini lagi cerita Wahyu tadi. Wahyu 12 ayat 4 dan 5. Ini sama dengan Yohanes 3 ayat 14 ya, dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan, supaya setiap orang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Kejadian 3 ayat 15 ini sama dengan Wahyu 12 ayat 4 dan 5, dan Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya orang-orang Islam tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang Yahudi. Karena sudah ditakdirkan untuk bermusuhan, saudara. Mengapa bisa ditakdirkan? Jahat sekali. Itu bukan jahat. Tapi karena apa? Pilihan. Tadi ya, roh jahat yang dari surga, roh jahat yang dari Tuhan. Apakah roh jahat yang dari Tuhan itu berarti Tuhan itu jahat? Bukan, kan Saul yang memilih. Dan ia adalah bapa segala roh. Jadi tanpa izin Tuhan, Raja Saul itu tidak akan mengalami depresi. Karena dia meninggalkan kasih karunia, dia nggak taat dengan firman, dengan perjanjian dia dengan Tuhan, maka dia jadi depresi. Karena kerajaannya kan mau dikasihkan ke Daud kan. Karena udah pasti, jangan cerita ada nubuatan deh. Anda orang ateis, anggap saja. Anda melihat seorang pahlawan seperti Daud, ya orang sudah berpikir, Daud akan menggantikan Raja Saul, saudara. Jangan cerita Tuhan dulu ini, saudara ya. Kita cerita sama-sama yang realistis. Baru kita cerita Tuhan. Di sana Tuhan yang menentukan. Sama, ya. Ketika terjadi permusuhan abadi antara Islam dengan Kristen. Karena Islam ini sebagai kendaraan dari Hillel ben Shakar, dia memutuskan untuk menjadi musuhnya orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi akan dibunuh dimanapun mereka berada dan akan diusir dimanapun mereka dan tidak akan terjadi akhir zaman sampai orang Yahudi itu dibunuh semuanya. Itu loh masalahnya. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa, saudara. So, Anda tahu bahwa tidak akan ada perdamaian antara Islam dengan Yahudi. Alias Indonesia kalau masih mayoritas Islam tidak akan bisa berdamai dengan orang Yahudi, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda bertanya orang-orang awam, mengapa Indonesia tidak bisa berdamai dengan Yahudi? Bukan masalah ketek bengek lain penjajahan segala macam. Enggak ada. Itu adalah masalah karena Indonesia dikuasai Islam dan Islam tidak boleh berdamai dengan orang Yahudi. Sudah, itu jawabannya. Ayatnya tadi sudah saya tunjukkan semuanya asal-usulnya, ya, bahwa Hillel ben Shakar atau si iblis itu
ya, atau kalau yang orang-orang awam bilang Lucifer, ya, itu adalah hilal atau hilal yang ditunggu orang Islam. Itulah Allah SWT yang disembah oleh Islam, si Hilal bin Sakar ini, yaitu dewa bulan sabit yang hilal itu, yang tiap hari mau Idul Fitri itu orang Islam nungguin hilal itu, saudara ya. Nah sekarang bagaimana orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Tadi kan Yahudi dengan Islam, ya. Sekarang bagaimana orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Wah, keledai liar apa? Enggak ada urusannya dengan keledai liar, ya. Mengapa orang Kristen bisa bermusuhan dengan Islam? Apakah orang Kristen memusuhi Islam? Enggak, saudara. Dari lahirnya Islam itu orang Kristen enggak ikut campur, enggak urusan. Dari lahirnya Islam, yang katanya andai kata itu benar, ya 610 Masehi, andai kata benar, ya Islam lahir, Islam ada. Ini ada yang namanya Robert Spencer, ya. Tahun The First Crusade, tahun 1096, Paus Urban yang kedua, ya, perang salib pertama, Paus Urban yang kedua, ya. Sebelum tahun 1096, orang Kristen itu tidak pernah melawan ketika dibunuh, ketika dianiaya. Ya, ini yang bilang Robert Spencer, ya. Robert Spencer bilang ketika para peziarah Kristen datang ke Yerusalem, nggak pernah dibalas. Baru begitu meresahkan, ya, maka Paus Urban yang kedua, ya, memerintahkan mengirimkan First Crusade, ya, pasukan salib yang pertama, saudara. Mengapa orang Islam mengganggu orang Kristen? Karena itu ada ditulis di dalam, lihat ya, perangilah mereka di dalam Yes 8 ayat 39. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, sesungguhnya Allah melihat dan mengerjakan. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraanmu. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Lihat, bagusnya nih ya. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam, ya. Orang-orang yang bilang Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka di dalam keadaan tunduk, saudara. Islam itu artinya tunduk, ya, surrender. Iya kan? Surat Islam itu artinya tunduk, ya. Tunduk, kamu takluk. Bukan asalam tunduk menyerah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ada kerelaan, ada sukacita ketika menyerahkan diri. Dalam Islam enggak, kamu kudu tak tundukkan, ya, dengan apa? Perangilah, ya, bayar jizyah. Sampai kapanpun, ini ceritanya orang Kristen di Madinah, saudara, ya. Jadi Muhammad itu kabur buruan, terberak-berak, terbirit-birit, mencret, saudara. Lari dari Mekah karena mau dibunuh sama orang Quraisy. Tapi cirit, saudara, tuh Muhammad lari malam-malam, petang hilang, saudara, tenggelam. Lari dari Mekah pergi ke Madinah karena mau dibunuh sama orang Quraisy, karena Muhammad dan pengikutnya menghina cara berdoanya orang Quraisy. Lalu Muhammad pergi minta perlindungan orang Kristen di Madinah dan orang Yahudi di Madinah. Mengapa minta perlindungan? Ya karena mau dibunuh. Siapa yang bisa baik sama Muhammad? Ya orang Yahudi dengan orang Kristen karena mereka penuh cinta kasih. Di awalnya itu Muhammad muji-muji Musa sama Yesus. Jadi orang Yahudi dengan orang Kristen ya welcome. Begitu sudah masuk ternyata sekte bidah. Dan ternyata bidah sesat, saudara. Si Muhammad ini membawa bidah sesat ke kalangan Kristen. Makanya dia supaya dia jangan dibilang penistaan agama, dia bilangnya bukan Yasua. Bedaan antara Yasua dengan Isa. Makanya Muhammad menyebutnya Isa. Misalnya nih, maaf ya, ini kan si Marcel. Dia teriak-teriak di jalan, "Weh Jokowi impoten." Masa bisa di penjara, saudara? Tapi kalau si Marcel teriak-teriak, "Jokodok impoten, Jokodok impoten." Apa, saudara? Kan Jokodok, bukan Jokowi.
Tahu bedanya, saudara? Beda. Kalau Muhammad bilang Yasua tidak disalib, Muhammad bisa dihukum, bisa dipenjara sama penguasa Kristen saat itu. Dianggap sesat kayak. Tapi karena dia bilangnya Isa, ya Isa kan bukan Yasua. Nah itu dalihnya. Tetapi intinya Muhammad membuat sebuah permusuhan, bunuhlah, perangilah orang kafir. Anda kalau baca surat At-Taubah ayat 1-30 itu semua ceritanya bunuh Yahudi dan bunuh Kristen, saudara. Anda lihat asbabun nusulnya itu ya. Karena itu ceritanya di Madinah. Nah, Muhammad udah menang perang. Kenapa? Karena dia dijadikan administrator. Nah ini rada bingung. Mana administrator masa buta huruf? Kan bingung ini, saudara. Tapi Muhammad disuruh jadi administrator, bukan karena dia pinter, bukan. Karena sebenarnya Muhammad tidak buta huruf, tapi ngakali orang. Sok-sokan supaya dibilang jangan menjiplak kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Tapi sebenarnya memang jiplakan, ya kalau orang buta huruf kita masih bisa maklumi. Masa jiplak bisa ceritanya beda. Ya ceritanya Gideon jadi ceritanya Saul, ceritanya Petrus jadi cerita menghamili babu, saudara. Dan disuruh memerangi memang. Jadi sampai kapanpun orang Islam tidak akan bisa berdamai dengan orang Kristen. Kalau dibalik, apakah orang Kristen bisa berdamai dengan orang Islam? Ya bisa lah. Contoh di mana? Contoh di Eropa, kamu bikin masjid nggak akan diresein, saudara. Tetapi kalau kamu bikin gereja di tengah orang Islam, tak jamin rese, saudara. Kalau orang Kristen, gereja buat sholat boleh, saudara. Pak, mau numpang sholat, oh di sana boleh, di pojokan sana. Tapi coba kamu pergi ke masjid, Pak, masjidnya boleh nggak Pak, buat saya kebaktian? Waduh, saudara, kalau sampai masjid boleh buat kebaktian, mungkin matahari akan terbenam dalam lumpur, saudara. Kayak sabdanya Muhammad, matahari terbenam dalam lumpur, kan? Bukan orang Yahudi memusuhi orang Islam, bukan orang Kristen memusuhi orang Islam, tetapi orang Islam memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen. Ini kan ayatnya ini kan, QS 9 atau ayat 29. Ya, artinya ya yang artinya perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Ya, tafsir Mulyasar ya, Kementerian Agama Saudi. Wahai muslimin, perangilah orang kafir yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari kebangkitan dan pembalasan amal, dan tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berkomitmen dengan syariat Islam. Siapa yang diperangi? Kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi memang dari sononya, kenapa bukan orang Buddha? Itu tidak. Jawen, agamanya Viking itu. Tapi Yahudi dan Nasrani. Makanya orang Islam ya nggak terlalu rese sama orang Buddha, orang Hindu. Tapi orang Islam pun rese banget sama orang Yahudi dengan orang Nasrani. Sudah dari sononya begitu. Mengapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani yang mewarisi perjanjian mesianik, saudara. Mereka adalah orang mewarisi janji mesianik. Kejadian 3 ayat 15. Aduh, Anda hanya diajari di sini, saudara. Tempat lain kamu tidak diajari. Orang Israel, orang Kristen, mewarisi janji mesianik yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Orang Yahudi dengan orang Kristen sepakat bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah janji mesianik. Apakah arti kata Mesias yang diurapi? Siapakah bangsa yang diurapi, saudara? Seluruh Israel itu diurapi, ya. Dan orang Kristen. Semua orang Israel itu adalah bangsa yang diurapi. Bangsa yang diurapi oleh Allah. Orang Kristen juga bangsa yang diurapi. Artinya, ketika orang Islam ini anti-Yahudi, anti-Kristen, maka mereka juga adalah anti-Mesias. Anti-Kristus. Ya. Karena baik orang Kristen, baik orang Yahudi adalah dua bangsa yang diurapi.
Makanya simbolnya adalah dua pohon zaitun. Karena pohon zaitun ini menghasilkan minyak urapan. Makanya Israel dan Kristen disebut Mesias. Lihat ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan dan mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Naga besar, ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikatnya. Saudara, ada berapa banyak jumlah setan di muka bumi ini, saudara? Pernah nggak kepikir? Di surga ini berapa sih jumlah malaikat? Berapa sih jumlahnya setan, saudara? Pernah nggak kepikir, saudara? Kalau dibilang sepertiga malaikat di surga jatuh, saudara. Berapa banyak tuh ya? Saudara, setiap anak ada malaikat penjaganya, saudara. Ayatnya di mana ya, saudara ya? Ingatlah, kata Tuhan Yesus ya, janganlah menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang nun jauh di sana. Enggak, surga itu mana, saudara? Surga itu di sini, di alam roh. Di alam roh ada malaikat yang mendampingi anak ini yang selalu memandang wajah Bapa. Ya, Matius 18 ayat 10. Lalu ada sepertiga malaikat diseret, saudara, oleh pemberontakan si Hillel bin Sakar alias Hilal alias iblis atau Islam ini. Artinya sepertiga dunia itu jadi pengikutnya Islam. Makanya Islam tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Dari zaman Muhammad maupun sampai dengan hari ini tidak pernah akan lebih dari sepertiga. Karena setiap orang satu malaikatnya diseret, saudara. Ya, kalau bahas sepertiga ya itu sepertiga itu diseret jadi Islam. Ya, singkat cerita yang sepertiga ini ingin menguasai dunia dan sekalipun beranak pinak luar biasa, wow, lala bebe terus tiap malam anaknya 10, saudara. Begitu dia mau lebih dari sepertiga, mereka bunuh-bunuhan sendiri, mati sendiri, saudara. Ya kan, musuh-musuh Israel kan selalu bunuh-bunuhan kan? Ingat nggak di perkemahannya musuh-musuh Israel, mereka saling bunuh-bunuhan, saling membunuh. Ya, 2 Raja-Raja 3 ini ya cerita tentang Yoram lawan Raja Moab ya. Ini salah satu contohnya ya. Lalu berserulah mereka, itu darah, tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan yang seorang membunuh yang lain. Gideon juga sama ya. Ini ada beberapa kali terjadi ya. Pokoknya musuh-musuh Israel itu tiba-tiba saling bunuh, saling tikam, mereka panik. Ya, mereka saling membunuh. Dan Islam itu kalau sudah mau lebih dari sepertiga, selalu akhirnya perang sendiri, saudara, bunuh-bunuhan sendiri. Itu fakta ya. Enggak yang di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia begitu mau lebih populasinya lebih dari sepertiga, mereka saling bunuh sendiri. Karena memang takdirnya hanya sepertiga saja. Sampai nanti orang-orang pilihan diangkat, saudara. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, maka nanti seluruh dunia akan diislamkan. Matius 18 tadi ya, ayat 10. Jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena ada malaikat di surga yang memandang wajah Bapakku di surga. Lalu sepertiga malaikat di surga, dalam di alam roh itu diseret sama iblis, saudara. Ya, makanya Anda kalau jadi Islam, Anda kecil sudah dibaptis atau pernah dibaptis, lalu Anda jadi Islam. Artinya Anda sedang menyangkal antikristus kudu dibaptis lagi. Tapi kalau jadi Buddha, Hindu, Kejawen, Anda tidak sedang dalam rangka menyangkal. Anda meninggalkan Tuhan, berselingkuh itu namanya. Namanya Anda selingkuh. Tapi kalau Anda jadi Islam, itu Anda benar-benar menyangkal. Tahu bedanya, saudara? Anda punya istri, ya, Anda punya suami, lalu jalan sama laki-laki atau perempuan lain. Namanya selingkuh. Tetapi ketika suami bilang, yuk kita cerai. Kan cerai namanya. Maka untuk bisa Anda kawin lagi, dengan harus bikin surat nikah yang baru. Itu ya. Hubungan dengan Tuhan kan seperti pernikahan. Kamu jadi Buddha, Hindu, Kejawen, dan lainnya, itu namanya Anda selingkuh, Anda berzina. Tetapi begitu Anda jadi Islam, Anda sedang menceraikan Tuhan, saudara. Ya, makanya saat disambur habis-habisan sama iblis. Anaknya mati semua kan, tuh para mu'alaf kan. Ya, saudara ya. Apalagi dia mu'alaf. Pokoknya Anda yang mu'alaf dengan segenap hati,
ya, Anda yang bermualaf dengan segenap hati, Anda akan disambar iblis. Wah, iblis yang nyamber Anda ya, ditagih bener. Ya, sudah terlambat. Tuh, kembali ke Matius 12, Wahyu 12. Mudah-mudahan bisa selesai Wahyu 12 ya. Nah, sekarang telah tiba keselamatan kuasa. Ya, ini apa? Yesus ya. Makanya ketika seluruh dunia, zaman itu belum ada institusi namanya Islam, itulah agama-agama Babel kuno. Ya, di zaman dari mulai zaman Abraham, ya Nimrod itulah cikal bakalnya Islam, Saudara. Ya, penyembah hilal, dewa bulan sabit, Nimrod itu dalam Kejadian 11. Pertama Kejadian 10 itu ya. Kus memperanakan Nimrod. Kus itu artinya hitam. Memperanakan Nimrod orang yang berkuasa, ia pemburu yang gagah perkasa, yang dihadapan itu Jehovah Livne, artinya against, ya, against Tuhan. Seperti dikatakan, seperti Nimrod seorang pembunuh perkasa melawan Tuhan. Itu ya, di mana kerajaan Babel Erech Akkad. Nimrod ini punya anak namanya Enheduanna. Enheduanna ini adalah penyembah dewa bulan sabit, Saudara. Dia adalah seorang monoteisme, udah pernah saya ajarkan ya, atau tauhid, dewa Nana ya, yang sama dengan hilal, ya bulan sabit. Anaknya Enheduanna adalah imam bulan sabit. Imam yang menyembah dewa bulan sabit. Inilah cikal bakal Islam. Nimrod ini kan di Babel. Ini adalah cikal Islam. Makanya mitologinya sama dengan Islam. Kisahnya sama dengan Israel dan Kristen. Setting background Al-Quran, ya setting Islam tentang buah anggur, sungai, itu semua ada di Petra Yordania, Saudara. Ya, Petra Yordania itu ya ada namanya Nimrod, nanti adanya Nabonidus. Nabonidus adalah cikal bakalnya orang Nabutean. Ibunya Nabonidus ada Gupi, penyembah dewa bulan. Ya, ada Gupi yang namanya Sin. Dewa Sin. Jadi baik Enheduanna sama ada Gupi adalah penyembah dewa bulan, dewa bulan sabit ya. Nabonidus ini adalah pengurus Nabutean ya. Di zamannya Nabonidus ini adalah seorang raja ya. Seorang panglima perang di zamannya Nebukadnezar. Jadi di bawahnya Nabupalasar ya. Ada Gupi ini Nabonidus ini kemudian ya yang menjadi ini ya walinya dari Belshazzar, raja terakhir Babilonia. Lalu si Nabonidus ini diuber sama Raja Kores. Dia pergilah ke Nabatean, Petra Yordania sekarang, Nabatean. Nah, ini kejadiannya tahun 586 sebelum Kristus ya. Nah, kemudian di Nabatean kita mengenal yang namanya Abdul Adnan. Abdul Adnan ini adalah kakek urutan ke-21 Muhammad. Jadi Abdul Adnan ini adalah suku Nabatean dari Nabonidus. Makanya kisahnya dalam Al-Quran, ya dalam QS 53 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Al-Najm itu ya. Ada alat Manat Usa, anak dari Allah. Ini adalah kisahnya orang Nabatean, Saudara. Alat Manat dan Usa di dalam inskripsi dan beberapa arkeologi, alat Manat Usa ini adalah ada di Nabatean, di Petra Yordania. Itu adalah dewa-dewanya orang Nabatean, bukan orang Mekah, Saudara. Masih jauh, orang Mekah itu baru ada 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad baru ada Mekah. Jadi itu semua kisah dalam Al-Quran itu ada backgroundnya adalah Nabatean. Makanya mereka cerita alat Manat dan Usa. Alat Manat dan Usa ini adalah Allahnya orang Nabatean. Anak-anak dari Allah. Ya. Yang namanya Hubaal. Dewa bulan sabit. Ya.
Hubaal, Sin, Nana, Allah, sama bulan sabit, Hilal, Hilal, sama ya saudara ya. Nah itulah cerita. Ya, nanti kita minggu depan ya cerita yang Wahyu 13-nya. Di Wahyu 12-nya maka Anda mengerti mengapa orang-orang Islam ini selalu memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen. Karena sudah tertulis saudara. Mereka ini memang orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka. Orang-orang Islam ini. Makanya kalau kamu tidak mengenal anak tunggal Bapa di dalam Yesus Kristus, ya Yohanes 3, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ya memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Makanya orang-orang Islam kan mati-matian menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Menyangkal. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan ya yang Wahyu 3, yang mengapa orang Kristen dengan orang Yahudinya musuhan. Hanya sebentar, saudara. Sekarang yang membiayai Sionisme, yang membiayai pendirian negara Israel, itu adalah orang-orang Kristen, loh, saudara. Ya. Dan di masa pogrom dan Holocaust, yang nolong orang Yahudi itu orang Kristen. Banyak pendeta-pendeta yang dipenjara sama Hitler gara-gara nolong orang Yahudi. Ya, Wahyu 12. Nih, endingnya ya. Ketika naga itu sadar bahwa ia dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan dan melahirkan anak laki itu. Ya kan? Diburu siapa? Melalui Islam, institusinya itu. Dia tahu, wah, maka sepertiga dunia itu yang dihasut itu berusaha untuk membasmi keturunan. Kan bumi kan 100% seluruh penduduk bumi. Yang sepertiga itu adalah pengikut iblis, saudara. Yang lain tuh cuma ikut-ikutan aja. Lalu ada sebagian yang orang percaya, orang yang punya perjanjian, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Lalu iblis ini berusaha membunuh melalui Islam. Nah terus, maka diberikanlah kepada perempuan itu sayap burung nasar dan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, cara ngitungnya gimana 1 masa? Ya, kalau yang di kelas evangelis sudah saya terangkan bolak-balik ya. Apa yang dimaksudkan dengan 1 masa, 2 masa? Apa maksudnya 1 masa, 2 masa, setengah masa? Ya, maka kita akan melihat 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dari Adam sampai ke Abraham, Abraham sampai ke Yesus, dari Yesus sampai dengan hari ini. Dari Adam sampai kepada Abraham, artinya tiada hukum. Karena Abraham yang pertama kali dipilih untuk menerima janji mesianik. Ya kan? Dari Abraham mulai ada hukum kan, yaitu sunat, sampai ke zaman Yesus. Maka ada Torah. Dimulai dengan sunat. Ya kan? Janji mesianik itu kan dimulai dengan sunat. Kemudian dari Yesus sampai dengan hari ini. Ya, Torahnya ditulis di hati. Hatinya disunat. Ya. Betul, saudara? Dari Adam sampai Abraham itu nggak ada hukum. Karena Abrahamlah yang pertama kali dipilih untuk menerima, mewarisi janji mesianik itu, saudara. Lalu diberikanlah janji sunat, perjanjian dengan sunat diawali. Dan sampai hari ini, kalau kamu tidak disunat, kamu tidak bisa melakukan Torah, percuma. Jadi kalau Anda perpuluhan pun untuk melakukan Torah, ya percuma, karena Anda nggak disunat. Kalau pendetamu nyuruh perpuluhan, alasannya perjanjian lama, ya kamu suruh pendetamu sunat dulu. Ya. Nah, terus kemudian dari zaman Yesus sampai dengan hari ini, ya Torahnya ditulis di hati kita, saudara. Dan hati itu harus disunat, yang disunat hatinya. Torahnya pun ditulis di hati kita, di dalam roh kita, dalam jiwa kita, saudara. Dan hatinya ini pun harus disunat.
Makanya masanya ya, satu masa itu ya dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Dari Yesus sampai dengan hari ini 2000 tahun. Makanya kalau kita bilang satu masa itu 2000 tahun, satu masa dari Adam sampai Abraham. Dua masa itu adalah masa ada Torah, dari sunat sampai ke zaman Yesus 2000 tahun, dan dari hari Yesus sampai dengan hari 2000 tahun. Maka dua masa itu artinya 4000 tahun. Nah, yang setengah masa, kalau satu masa 2000 tahun, dua masa 4000 tahun, maka setengah masa sama dengan 1000 tahun. Itulah zaman kerajaan 1000 tahun, saudara ya. Itulah zaman 1000 tahun. Ini kan tahun ini kan. Inilah zaman kerajaan 1000 tahun. Makanya kalau kita balik, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapakah yang memiliki hukum Allah? Yang punya the commandment of God, yang punya Torah, yaitu orang Yahudi. Yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu orang Kristen. Ya, lalu ia tinggal berdiri di pantai laut di mana saudara? Di Hades. Laut itu Hades, di tepian antara dunia nyata dengan dunia orang mati. Ya, itulah Hades. Disitulah iblis berada. Ya, disitulah iblis berada. Disitulah orang-orang Islam berada. Makanya kemanapun mereka pergi, mereka membawa dunia orang mati bersama dengan dia. Di mana Islam pergi, dia bawa kematian, bawa maut, bawa semua kutuk dari dunia orang mati. Laut itu, pantai laut itu Abysos, saudara ya. Kalau Anda lihat Kejadian 1, ayat 2, yang dimaksud dengan laut ini adalah Abysos. Dunia orang mati ya. Dan laut tidak ada lagi, Wahyu 21 ya. Dan laut tidak ada lagi. Laut, Wahyu 22 ayat 1, dan Wahyu 21 yang terakhir ya. Maka laut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Itulah Abysos, dunia orang mati. Makanya kemanapun Islam pergi, dia selalu membawa kematian, membawa dunia orang mati pergi bersamanya, saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya.